kembali lagi bersama saya Siti Salama Fatmawati dengan NIM 0322233334 dari Konsentrasi Public Relation di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Bandung. Sebelumnya di sini ada mind map tentang literasi informasi dan literasi digital. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai literasi informasi dan informasi digital. Di sini ada 3 judul. Yang pertama, model literasi informasi, yang kedua, jenis informasi literasi, dan yang ketiga, literasi digital. Mengenai definisi literasi informasi itu sendiri, istilah information literasi pertama kali dikemukakan oleh Paul Jurkowski yang mengatakan orang yang literat informasi adalah orang-orang yang terlatih dalam aplikasi sumber daya dalam pekerjaannya menurut Behrens pada tahun 1994. Setelah itu keluar definisi LI oleh Anzil Australian and News Kesepakatan definisi LI baru tercapai pada tahun 2005 tatkala IFLA, UNESCO dan National Forum for Information Literacy and Film menaja pertemuan tingkat tinggi di Biblioteka Alexandriana di Alexandria, Mesir. Keberadaan model memungkinkan untuk mengidentifikasi berbagai komponen serta menunjukkan hubungan antar komponen. Juga model dapat digunakan untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan literasi informasi. Dari situ kita dapat memusatkan pada bagian tertentu ataupun keseluruhan model. Model literasi informasi ada 4 yang terkenal, yaitu The Big Six, Seven Pillars, dan Empowering Age, serta satu lagi, The Seven Phases of Information Literacy, sebagaimana diusulkan oleh Bruce. Model literasi informasi yang pertama yaitu The Big Six. The Big Six dikembangkan di Amerika Serikat oleh dua pustakawan, Mike Ainsdenberg dengan Bob Berkowitz. The Big Six menggunakan pendekatan pemecahan masalah untuk mengajar informasi dan keterampilan informasi serta teknologi. Yang kedua, The Seven Pillars of Information Literacy, atau yang biasa disebut dengan SCANL, Standing Conference of National and University Libraries. Di Inggris mengembangkan model konseptual yang disebut Seven Pillars of Information Literacy. Yang ketiga, Empowering Age atau EH. Empowering Age atau EH karena mencakup 8 komponen menemukan dan menggunakan informasi. Empowering Age menggunakan pendekatan pemecahan masalah untuk resource-based learning. Yang keempat ada Bruce Seven Phases of Information Literacy. Bruce menggunakan pendekatan informasi terhadap literasi informasi. Dan yang terakhir ada MC Kinsey model. Sebenarnya model MC Kinsey merupakan pengembangan lebih lanjut dari model literasi informasi yang telah ada sebelumnya, dimulai dari kebutuhan bisnis, namun karena diadaptasikan untuk literasi informasi, maka dimulai dengan kebutuhan informasi. Kebutuhan ini muncul dari masalah bisnis atau masalah penelitian, studi kasus, ataupun tugas kuliah. Setelah masalah diidentifikasi, langkah selanjutnya ialah analisis masalah. Oleh MC Kinsey disebut perangkaan masalah atau mendefinisikan batas masalah, kemudian memecahnya menjadi unsur komponen untuk sampai ke hipotesis awal sebagai pemecahan. Langkah berikutnya desain analisis, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data terutama dengan fact finding serta wawancara. Berikutnya menafsirkan hasil analisis serta evaluasi untuk menguji hipotesis. Kemudian ada jenis literasi informasi. Literasi informasi terdiri dari berbagai literasi sebagai berikut. Yang pertama ada literasi visual. Literasi visual adalah kemampuan untuk memahami serta menggunakan citra visual dalam pekerjaan kehidupan harian. Yang kedua, literasi media. Literasi media ialah kemampuan seseorang untuk menggunakan berbagai media guna mengakses, menganalisis, serta menghasilkan informasi untuk berbagai keperluan dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang akan dipengaruhi oleh media yang ada di sekitar kita, berupa televisi, film, radio, musik, rekam, surat kabar, dan majalah. Yang ketiga ada literasi teknologi komputer dan komunikasi lazim, disebut literasi komputer atau yang biasa disingkat IFLA ALP 2006. Literasi komputer artinya kemampuan tahu bagaimana menggunakan dan mengoperasikan komputer secara efisien sebagai mesin pemroses informasi menurut Horton G. L. tahun 2007. Yang keempat, literasi jaringan.
merupakan literasi dalam menggunakan jaringan digital secara efektif yang banyak berkembang berkat keberadaan internet. Dan yang terakhir ada literasi kultural. Literasi kultural artinya pengetahuan mengenai serta pemahaman tentang bagaimana tradisi, kepercayaan, simbol dan ikon, perayaan dan sarana komunikasi sebuah negara, agama, kelompok etnik, atau suku berdampak terhadap penciptaan, penyimpanan, pengarangan, komunikasi, preservasi, serta pengarsipan data, informasi, dan pengetahuan menggunakan teknologi. Pemahaman literasi informasi dalam kaitannya dengan literasi kultural adalah bagaimana faktor budaya berdampak terhadap penggunaan teknologi. Kemudian ada literasi digital. Istilah literasi digital mulai populer sekitar tahun 2005 oleh Davis dan Shaw pada tahun 2011. Literasi digital bermakna kemampuan untuk berhubungan dengan informasi hipertekstual dalam arti bacaan tak berturut berbantuan komputer. Pengertian informasi digital. Literasi informasi berbeda dengan literasi digital. Literasi informasi fokus pada pemahaman kebutuhan informasi seseorang, dilakukan dengan kemampuan untuk menemukan dan menilai informasi yang relevan serta menggunakan secara tepat. Literasi informasi mulai banyak digunakan sejak tahun 1980-an. Literasi digital mencakup pemahaman tentang web dan mesin pencari. Pemakai memahami bahwa tidak semua informasi yang tersedia di web memiliki kualitas yang sama. Dengan demikian, pemakaian lambat laun dapat mengenali situs web mana yang andal dan sahih, serta situs mana yang tidak dapat dipercayai. Dalam literasi digital ini, pemakai dapat memilih mesin pemakai yang baik untuk kebutuhan informasinya, mampu menggunakan mesin pencara secara efektif, misalnya dengan Advanced. Singkatnya, literasi digital adalah himpunan sikap, pemahaman, keterampilan menangani dan mengkomunikasikan informasi dan pengetahuan secara efektif dalam berbagai media dan format. Menurut Bowden 2008, komponen literasi digital terdiri dari 4 bagian sebagai berikut. Yang pertama ada tonggak pendukung berupa literasi itu sendiri dan literasi komputer, informasi, dan teknologi komunik. Yang kedua, pengetahuan latar belakang terbagi atas dunia informasi dan sifat sumber daya informasi. Yang ketiga ada kompetensi berupa pemahaman format digital dan non-digital, penciptaan dan komunikasi informasi digital, evaluasi informasi, perakitan pengetahuan, literasi informasi, dan literasi media. Kemudian yang terakhir ada sikap dan perspektif. Pembelajaran mandiri dan literasi moral dan sosial merupakan kualitas yang ada pada seseorang dengan motivasi dan pikiran mendayagunakan informasi sebaik-baiknya. Dan yang terakhir ada penutup. Literasi informasi mencakup pengetahuan dan kebutuhan informasi seseorang dan kemampuan untuk mengenali, mengetahui lokasi, mengevaluasi, mengorganisasi, dan menciptakan dan mengkomunikasikan informasi secara efektif untuk mengatasi isu atau masalah yang dihadapi seseorang. Literasi informasi terbagi atas literasi visual, media, komputer, jaringan, dan IFLA, menyertakan pula literasi digital walaupun hal ini tidak selalu disebut-sebut dalam buku lainnya. Istilah literasi informasi mulai populer sekitar tahun 1980-an, terdiri dari berbagai jenis literasi. Sedangkan informasi digital merupakan himpunan sikap, pemahaman, dan keterampilan untuk menangani dan mengkomunikasikan informasi dan pengetahuan secara efektif dalam berbagai media dan format. Istilah literasi digital mulai populer sekitar tahun 2005. Literasi digital terbagi atas 4 komponen, yaitu tonggak literasi, pengetahuan latar belakang, kompetensi utama, dan sikap, serta perspektif masih ditambah dengan kerangka moral. Oke teman-teman, jadi itu materi literasi, informasi, dan informasi digital. Thank you for watching.